Pemirsa, masuk ke berita pertama, pengumuman kebijakan tarif baru untuk barang yang masuk Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Rabu lalu dipastikan akan berdampak pada Indonesia yang dikenakan tarif tinggi yakni sebesar 32%. Menyusul kenaikan tarif ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat terkait dengan perang dagang yang dideklarasikan oleh Presiden Donald Trump tersebut. Perang dagang dunia memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump Rabu lalu mengumumkan kebijakan tarif impor baru. Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau resiprokal tarif yang lebih tinggi sebagai respon balasan terhadap beberapa negara mitra dagang termasuk Indonesia. Trump mengklaim keputusan menaikkan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat ini dipastikan akan berdampak pada Indonesia yang dikenakan tarif tinggi, yakni sebesar 32%. Tarif impor baru ini adalah balasan dari tarif impor 64% yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk barang Amerika Serikat. Atas kebijakan ini, Indonesia akan mengirimkan delegasi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Karena tarif 32% ini berpotensi mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia di pasar AS. Anggota DPR Komisi 11 DPR RI, Wihadi Wiyanto juga mendorong pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mereview tarif yang dikenakan. Politikus Gerindra ini juga mendorong untuk menciptakan produk yang efisien dan berdaya saing yang lebih baik. Berbagai macam hal yang kita dorong adanya satu bagaimana menciptakan produk yang penuh efisiensi, di mana kita menginginkan adanya sesuatu daya saing yang lebih baik dan kemudian juga harga yang kita inginkan bahwa ini dapat bersaing. Nah ini kan sesuatu hal yang memang seringkali kita mesti harus juga melakukan introspeksi pada masalah ini karena kita melihat mungkin perlu yang namanya kita ada suatu reformasi birokrasi kita terhadap perizinan dan segala macam sehingga investasi itu yang kita bisa dorong. Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menyebut hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah bagaimana menghadapi kebijakan tarif AS ini dengan baik. Menurut Ferry, yang paling ditakutkan dari imbas kebijakan kenaikan tarif AS ini adalah turunnya nilai tukar rupiah. Tugas berat dari bank sentral kita, yaitu BI, bagaimana mengintervensi atau memanage currency fluctuation atau pelemahan rupiah ini dengan baik. Jadi bukan pemerintah aja yang sulit menghadapi ini, tapi juga bank sentral. Ya, bank sentral kita ketahui memang tugasnya menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi, apakah memang bank sentral punya kemampuan untuk memanage itu dengan baik? Nah, ini pun masih menjadi pertanyaan karena apa? Karena selain adanya tadi external issues, kita juga banyak internal issues ya. Itu juga kita tidak bisa hindari. Nah ini akibatnya adalah menjadi double shock. Shock dari eksternal, shock dari internal. Sebelum shock eksternal yang sudah diantisipasi, memang kita sudah tahu kita punya masalah internal, mengenai defisit APBN, mengenai utang kita yang naik terus, mengenai PHK, ya kan ya, mengenai rendahnya kemarin kita lihat bagaimana orang mudik ya, kan merendahkan daya beli kita lemah gitu. Nah sekarang datang external shock yang menghantam currency kita juga tadi 16.750. Nah sekarang bagaimana kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya kan dalam menghadapi shock ini, dan juga jangan lupa yaitu bank sentral kita karena tekanan terhadap rupiah ini sangat tinggi.
Di tingkat konsumen, kenaikan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump berpotensi mengakibatkan meroketnya harga produk impor dari Amerika Serikat seperti susu dan gandum. Selain Indonesia yang dikenakan kenaikan tarif 32%, pemerintahan Donald Trump juga mengenakan kenaikan tarif tinggi ke negara lain, seperti Cina, Uni Eropa, dan Vietnam. Namun negara-negara dengan surplus perdagangan besar namun mengenakan tarif rendah seperti Inggris, Australia, dan Brazil mendapat tarif tetap 10% tambahan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan 4 pemimpin negara anggota ASEAN berdiskusi untuk membahas respons terkait dengan kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Pembahasan tersebut juga diungkapkan PM Anwar Ibrahim dalam unggahan di akun Instagramnya. Menurut Anwar, diskusi terkait kenaikan tarif lewat sambungan telepon tersebut untuk memperoleh pandangan dan mengkoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Seperti diketahui, Presiden Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Tarif yang dikenakan terhadap negara-negara ASEAN beragam. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%. Vietnam 46% dan Myanmar 44% serta Thailand 36%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.